Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarani Ratamelia dengan NPM 102424017. Izin Ibu, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas anatomi fisiologi manusia yang berjudul Ginjal dan Sistem Urinaria. Sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Memiliki fungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dari tubuh melalui urin, menjaga keseimbangan air tubuh, serta mengatur pH, volume, dan komposisi elektrolit dalam tubuh. Ada struktur dan organ penyusun sistem urinaria. Yang pertama, ureter berjumlah sepasang yang merupakan saluran muskular, terbentang dari ren ke facies posterior, vesika urinaria. Panjangnya sekitar 10 inci dengan diameter kurang dari 0,5 inci. Ureter memiliki 3 penyempitan, memiliki fungsi pada peralihan pelvis renalis ke ureter, pada tempat ureter melengkung saat menyilang apertura pelvis superior, dan pada tempat ureter menembus dinding vesika urinaria. Perjalanan ureter berjalan turun ke bawah di depan ujung procesus transversus lumbalis, menyilang daerah articulatio sacroiliaca, membelok ke spina ischiadica, dan kemudian membelok ke medial menuju vesika urinaria. Vaskularisasi arteri yang memperdarahi ureter yaitu bagian ujung atas ada arteri renalis, bagian tengah ada arteri testicularis, dan ujung bawah ada arteri vesikalis superior. Darah vena akan dialirkan ke dalam vena yang sesuai arterinya. B. Aliran limfa nodi aortiki laterales dan nodi ilaki. C. Persarafan plexus renalis testicularis. Serabut aferen berjalan bersama dengan saraf simpatik dan masuk ke medula spinalis pada segmen T11 dan T12 serta L1 dan L2. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan tabung kecil dari vesika keluar. Muara uretra pada permukaan luar disebut ostium uretra. Uretra maskulina panjangnya kurang lebih 8 inci dan terbentang dari kolom vesika ke meatus externus di glandis penis. Uretra terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pars prostatica, yang kedua ada pars membrance, dan yang terakhir ada pars spongiosa. Selanjutnya ada ginjal, terletak di bagian dorsal tubuh, terus ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri. Bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal dan terdapat skeletopi. Dan ada kandung kemih. Pada bagian kandung kemih, pria melekat kelenjar prostat dan kelenjar vesiculosa, yang merupakan organ bagian dari sistem reproduksi pria. Apabila terjadi pembesaran kelenjar prostat, misalkan pada kasus bening prostatik, hiperplasia, maka akan terjadi kesulitan berkemih atau retensi urin. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap filtrasi, yaitu proses pemindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Membran filtrasi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sel endotelium glomerulus, membran basiler, dan epitel kapsula Bowman. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Hasil penyaringan di glomerulus akan menghasilkan urin primer yang memiliki kandungan elektrolit, kristaloid, ion Cl, ion HCO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Setelah terbentuk urin primer, maka di dalam urin tersebut tidak lagi mengandung sel-sel darah, plasma darah, dan sebagian besar protein karena sudah mengalami proses filtrasi di glomerulus. Selanjutnya ada proses reabsorpsi, yaitu proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler tubular. Zat makanan pada urin primer direabsorpsi secara keseluruhan, sedangkan reabsorpsi garam-garam anorganik direabsorpsi tergantung jumlah garam anorganik di dalam plasma darah. Proses reabsorpsi terjadi di bagian tubulus contortus proksimal yang nantinya akan dihasilkan urin sekunder setelah proses reabsorpsi selesai. Proses reabsorpsi akan terjadi penyaringan asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, garam-garam anorganik, dan air. Dan yang terakhir itu ada sekresi, merupakan proses akhir pembentukan urin di dalam tubuh.
Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen, menghasilkan urin yang siap dikeluarkan dan merupakan cara tubuh menjaga keseimbangan asam, basa, atau pH tubuh. Urin sekunder yang dihasilkan tubulus proksimal dan lengkung Henle akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Urin sekunder akan melalui kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Terbentuklah urin yang sesungguhnya. Urin ini akan mengalir dan berkumpul di tubulus kolektivus atau saluran pengumpul untuk kemudian bermuara ke rongga ginjal. Peran hormon dalam sistem urinaria. Yang pertama itu ada antidiuretik atau ADH. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar pituitari. ADH mengatur keseimbangan air di dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi air di dalam tubulus ginjal, sehingga mengurangi volume urin yang dikeluarkan dan mencegah dehidrasi. Yang kedua itu ada aldosteron. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam mengatur keseimbangan elektrolit, terutama natrium dan kalium. Aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal yang juga menyebabkan retensi air dan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada atrial natriuretic peptide atau INP. Hormon ini diproduksi oleh jantung dan berfungsi untuk mengurangi reabsorpsi natrium di ginjal. INP mengurangi volume darah dan tekanan darah dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui urin. Selanjutnya ada renin. Renin ini diproduksi oleh ginjal dan berperan dalam sistem renin-angiotensin aldosteron atau RAAS untuk mengatur tekanan darah. Ketika tekanan darah rendah, maka renin ini merangsang pembentukan angiotensin 2 yang meningkatkan sekresi aldosteron dan ADH, serta menyebabkan vasokonstriksi untuk meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada paratiroid hormon atau PTH. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar paratiroid dan berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam tubuh. PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal dan mengaktifkan pembentukan vitamin D yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Selanjutnya ada hubungan sistem urinaria dengan sistem lain. Yang pertama pada sistem kardiovaskular. Ginjal ini berfungsi menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan cairan, yang kemudian dibuang sebagai urin. Proses ini mempengaruhi keseimbangan volume darah dan tekanan darah. Ginjal menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah, salah satu komponen utama dan pengaturan sistem kardiovaskular. Selanjutnya, pada sistem endokrin, ginjal ini menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, serta mengatur keseimbangan elektrolit melalui sekresi hormon seperti aldosteron yang mempengaruhi reabsorpsi natrium. Selanjutnya, pada sistem pencernaan. Sistem urinaria ini membantu mengatur keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium yang juga sangat penting untuk fungsi pencernaan. Produk limbah yang dihasilkan dari metabolisme dalam tubuh seperti amonia dan urea diekskresikan oleh ginjal dan diproses oleh hati terlebih dahulu. Selanjutnya pada sistem pernafasan. Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jika tubuh terlalu asam, maka ginjal akan mengeluarkan ion hidrogen atau ion H+, dan mempertahankan bikarbonat, berinteraksi dengan sistem pernapasan yang juga membantu mengatur pH darah melalui pengaturan karbon dioksida. Dan pada sistem pencernaan, ginjal ini berkomunikasi dengan sistem saraf pusat untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang terkait dengan pengeluaran urin dan pengaturan keseimbangan cairan, seperti rasa haus yang dipicu oleh osmoreseptor yang ada di otak. Sistem saraf otonom juga mengontrol kontraksi otot polos pada kandung kemih untuk mengatur pengeluaran urin. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama itu ada inkontinensia urin. Adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Yang kedua itu ada uretritis, adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan keinginan untuk lebih sering buang air kecil. Yang ketiga ada sindrom nefrotik, adalah peradangan yang menyebabkan pembengkakan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki. Jika tidak segera diobati, maka penyakit ini dapat menyebabkan gagal ginjal.
Selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal disebabkan oleh berbagai efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu. Selanjutnya ada sindrom nefritik. Adalah peradangan yang menyebabkan pembekakan pada ginjal, menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau sakit perut, serta pembekakan di wajah dan kaki. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih. Adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena ISK daripada pria karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang, berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat-zat sisa metabolisme dari tubuh, dan mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, serta pH tubuh. Ginjal juga berperan dalam produksi hormon yang mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Ginjal ini terletak di bagian belakang perut, tepatnya di bawah tulang rusuk dan di kedua sisi tulang belakang. Dan ukurannya itu hanya sekitar 1 kepalan tangan. Peran penting ginjal dalam tubuh. Yang pertama itu filtrasi darah. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan zat seperti urea, garam, dan air. Yang kedua ada regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal ini mengatur jumlah air dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan serta fungsi sel yang optimal. Yang ketiga ada pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur tekanan darah dengan mengontrol volume darah melalui pengaturan ekskresi air dan garam, serta menghasilkan renin yang mempengaruhi tekanan darah. Selanjutnya ada pembuatan urin. Ginjal ini menghasilkan urin sebagai hasil akhir dari penyaringan darah, yang membawa limbah dan kelebihan cairan keluar dari tubuh. Selanjutnya, pengaturan pH darah. Ginjal membantu mempertahankan keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mengatur kadar bikarbonat dalam darah. Pada produksi hormon, ginjal menghasilkan hormon seperti eritropoietin untuk merangsang produksi sel darah merah dan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Pada detoksifikasi, ginjal mengeliminasi zat-zat berbahaya atau toksin yang terlarut dalam darah dan dibawa keluar melalui urin. Pada metabolisme vitamin D, ginjal mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif, yang penting untuk penyerapan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Selanjutnya ada struktur anatomi. Yang pertama itu ada korteks ginjal. Korteks merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling berbelit. Fungsi bagian ginjal yang ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedua itu ada medula ginjal. Bagian ginjal berikutnya adalah medula. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal atau struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Tubulus pada medula ginjal berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal, berfungsi sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat calyces, yaitu suatu ruang yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandungan kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilum atau lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandung kemih. Selanjutnya ada nefron. Nefron adalah bagian ginjal yang terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron berfungsi untuk mengambil cairan dan nutrisi dalam darah agar tidak ikut terbuang. Nefron juga menyaring dan mengeluarkan racun dan limbah sisa metabolisme dalam darah. Nefron merupakan bagian terkecil dari ginjal, namun jumlahnya sangat banyak. Perlu diketahui, setiap ginjal manusia mengandung sekitar 1 juta nefron, di mana masing-masing nefron memiliki struktur internal yang meliputi. Yang pertama itu ada corpus renalis atau badan Malpighi. Di dalam corpus renalis terdapat glomerulus yang berfungsi menyaring kembali protein yang dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian, cairan dan darah yang terbebas dari protein akan dibawa menuju kapsul Bowman, yaitu tempat penyaringan darah untuk membentuk urin. Selanjutnya ada tubulus renalis. Tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang mengelilingi kapsul Bowman menuju tubulus collectivus atau tabung pengumpul.
Fungsi bagian ginjal ini adalah menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit seperti kalium, natrium, dan klorida dalam darah. Selanjutnya, hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama ada hormon pembentukan sel darah merah, eritropoetin. Hormon ini akan merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah sehingga membantu menjaga kestabilan kadar hemoglobin pada tubuh kita. Yang kedua itu ada hormon untuk pembentukan tekanan darah, renin-angiotensin. Hormon ini bagian dari sistem renin-angiotensin aldosteron yang berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan keseimbangan cairan serta elektrolit pada tubuh kita. Renin itu bukan hormon langsung, melainkan enzim yang memicu pembentukan angiotensin 2 atau zat yang meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga ada hormon untuk mengaktifkan vitamin D, calcitriol. Bentuk vitamin D yang membantu mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam tubuh untuk menjaga kesehatan tulang kita. Ginjal mengaktifkan vitamin D dengan mengubahnya menjadi calcitriol. Gangguan penyakit pada ginjal. Yang pertama ada gagal ginjal akut, adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba mengakibatkan akumulasi limbah dalam darah. Penyebabnya bisa termasuk dehidrasi, infeksi, atau obstruksi saluran kemih. Yang kedua, aldosteron. Kerusakan ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan sering disebabkan oleh diabetes dan hipertensi. Proses ini menyebabkan akumulasi limbah dan cairan dalam tubuh. Yang ketiga, glomerulonefritis. Peradangan pada glomerulus yang dapat disebabkan oleh infeksi atau penyakit autoimun, mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Yang keempat, batu ginjal. Pembentukan kristal padat di dalam ginjal yang dapat menyebabkan nyeri hebat saat bergerak ke saluran kemih. Yang kelima, nefropati diabetik. Kerusakan ginjal akibat diabetes yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Dan yang terakhir ada infeksi ginjal. Infeksi bakteri pada ginjal yang dapat menyebabkan gejala seperti demam dan nyeri pinggang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.